Oke, halo adik semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Abang. Hari ini kita akan belajar algo yang keenam. Topik kita hari ini adalah looping. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran kita, bagaimana pelajaran sebelumnya di pertemuan kelima di sesi lanjutan? Abang harap semua udah pada ngerti dan mempraktekannya. Nah, di topik hari ini kita belajar looping. Nah, looping ini merupakan satu program yang sangat penting. Nanti di setiap belajar kode program sampai di semester 6, looping ini selalu ada kita gunakan. Nah, jadi pasti looping ini salah satu topik yang akan dikeluarkan nanti pada saat ujian. Dan topik ini adalah yang sangat penting karena nanti di semester 2 juga belajar looping, di semester 3 nanti belajar looping, 4, 5, dan 6. Jadi bisa mulai sekarang coba mulai diingat-ingat dan dipraktekkan dan dipahami nanti video belajar ini. Nah, apa itu looping? Nah, looping itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang selama kondisi batas perulangan dipenuhi. Jadi saya ulangi ya, looping itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang sampai kondisi atau batas perulangan dipenuhi. Jadi kalau kondisinya sudah terpenuhi, maka perulangannya akan berhenti atau stop. Oke, nah tujuan adalah untuk mempelajari pengerjaan program ini adalah untuk mempersingkat instruksi program. Dengan pengulangan instruksi program yang seharusnya ditulis dengan jumlah baris yang banyak, jadi kita bisa persingkat. Nah, contoh nih, contoh sederhana yang kamu melakukan perulangan. Kamu melakukan kuliah di Medicom itu selama 3 tahun. Maka selama 3 tahun, kamu akan terus melakukan perulangan belajar di Medicom selama 3 tahun. Apabila selesai telah sampai 3 tahun, maka kontrak perkuliahan kita juga akan selesai dan kamu akan tamat. Contoh apa lagi, Bang? Kalau kamu makan, nah biasanya makan itu juga sesuaikan dengan lambungmu. Apabila kamu makan, terus lambungnya sudah terisi penuh, maka pastilah makannya akan berhenti. Begitu juga untuk program ini. Nah, contoh sederhananya katanya di sini adalah tujuan kita dari belajar program ini adalah untuk mempersingkat kode program yang akan kita buat. Oke, jadi contohnya kita melakukan perulangan banyak sekali. Contohnya ada 10 kali perulangan. Maka kita nggak usah harus menulis kode program itu sebanyak 10 kali. Cukup dengan beberapa baris saja, maka perintah perulangan itu akan terjadi. Nah, ini ada contoh. Nah, kita mau mencetak angka 1 sampai dengan angka 5. Nah, rumusnya itu biasanya kalau kita menggunakan Visual Key Basic, print 1 maka akan tercetak angka 1. Print 2 maka akan tercetak angka 2. Print 3 akan tercetak angka 3, print 4 akan tercetak angka 4, dan print 5 akan mencetak angka 5. Kalau kita hitung, ini kita melakukan perintah sebanyak 5 kali. Nah, oke, ini masih gampang, cuma 5 kali. Bagaimana kalau dia lebih dari 5 kali? Atau sampai dengan 100 kali? Maka kita akan melakukan print ini juga dengan 100 kali. Iya, bagaimana kalau kamu melakukan terjadi kesalahan pada saat mencetak? Ternyata contohnya dari 1 sampai 100 ternyata angka 70 mungkin hilang. Maka programnya udah nggak benar lagi kan? Maka kita gunakan perintah perulangan tadi, si looping tadi. Supaya apa, Bang? Supaya kita nggak perlu mencetak sebanyak berapa kali yang ingin kita cetak. Tinggal menggunakan rumus itu saja. Inilah contoh atau pelajaran kita hari ini. Nah, contoh sederhana, kalau kamu tengok di atau mendaftarkan ada mencetak angka 1 sampai dengan 10, atau mencetak kalender, atau mencetak angka yang banyak. Nah, itu dilakukan bukan satu-satu, tapi menggunakan perintah perulangan atau looping ini. Nah, ada 3 perintah perulangan. Yang pertama itu ada perintah for. Oke, diawali dengan for dan diakhiri dengan next. Nah, ini adalah semen basic yang paling dasar pada perulangan. Jadi banyak orang menggunakan ini. Jadi pada umumnya orang pakai for next untuk perulangan. Nah, di sini ada perulangan untuk positif, ada perulangan untuk negatif. Kalau untuk perulangan positif kita lihat di sini for variabel ya. Jadi kamu boleh membuat variabel itu bebas, tapi nggak boleh angka. Harus huruf. Kalau mau angka huruf dulu baru angka. Contohnya x1, nggak boleh 1x. Oke. For variabel nilai awal to nilai akhir, step tambah n. N itu mau berapa dia. Jadi perulangan itu mau tambah-tambah berapa.
Kalau dia tambah-tambah 1, step ini nggak usah dibuat. Boleh dibuat step tambah 1, boleh juga tidak, opsional. Kalau dia tambah-tambah 1, tapi kalau dia tambah-tambah lebih dari 1 harus dibuat stepnya. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan tambah-tambah 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Maka ini nggak usah kita buat stepnya, boleh juga dibuat. Tapi kalau contohnya 2, 4, 6, 8, ini wajib. Ini stepnya adalah 2. Ini langkah-langkah 2 nih. Step itu adalah langkah-langkahnya tambah-tambah tambah 2. Kemudian statement diakhiri dengan next. Tadi kalau di sini X, maka next ini X-nya juga. Nah, bedanya dengan negatif, kalau dia tadi positif, dia tambah-tambah. Kalau langkah-langkahnya ditambah-tambah, atau stepnya ditambah-tambah. Kalau dia negatif, stepnya itu dikurang-kurangi. Contohnya 199, Oke, 98 dan seterusnya. Nah, kalau ini stepnya wajib dibuat karena dia akan berkurang. Oke. Nah, kita buat contohnya. Di sini contoh for. Jadi kita buat contoh untuk for. Contoh pertama di sini kita mencetak angka 1 sampai dengan 10. Nah, Abang buat sini, tengok ini rumusnya. Kata sini for, rumus pertama for, kemudian variabelnya Abang buat sini angka, nilai awal. Oke. Kita mencetak angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 10. Nah, nilai awal itu adalah 1. Maka sini for angka sama dengan 1 to sampai berapa? Berapa nilai akhirnya? Nilai akhirnya itu adalah 10. Stepnya ada berapa nih? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya. Maka ini stepnya tambah-tambah 1. Perintahnya apa, Bang? Perintahnya adalah mencetak angka. Kenapa sih itu, Bang? Karena 1, 2, 3 sampai 10 ini ditampung oleh variabel si angka. Jadi angka ini isinya siapa? 1, 2, 3 sampai dengan 10. Oke. Kemudian next ini angka. Coba kita praktekkan. Oke, kita ketik ke sini. Oke. Mod C.2 backslash. Kemudian baru CD QBasic, kemudian QBasic, saya tekan escape. Oke. Bang ketikkan sini CLS. Kemudian for, nama variabelnya angka, nilai awalnya sama dengan 1, nilai akhirnya adalah 10. Stepnya tadi langkah-langkah plus 1. Oke, kita print si angka. Kemudian akhirnya dengan kata next, nama variabel yang tadi angka. Kita jalankan. Oke, ini hasilnya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, contoh yang kedua. Di sini mencetak angka 10, 20, 30, 40 sampai dengan 100. Ini awalnya sini adalah 10. Dan ini 100 adalah nilai akhir. Ini berapa stepnya? 10 ke 20 ke 30, stepnya adalah tambah-tambah 10. Nah, kita buat sini for X sama dengan 10 to 100 step plus 10. Jadi nilai awalnya adalah 10, nilai akhirnya adalah 100, stepnya langkah-langkahnya adalah 10. Kemudian print X. X itu siapa tadi? X itu adalah penampung daripada 10 sampai dengan 100. Oke, jadi si X ini ditambah-tambah 10. Nilai awal si X itu berapa? Contohnya adalah 10. Kemudian tambah lagi 10, jawabannya 20. Tambah lagi 10, 30. Nah, dia akan melakukan terus perulangan. Jadi contoh nih, X itu isinya awalnya adalah 10. Nilai akhirnya adalah 100. Dia akan tambah-tambah 10, tambah 10, 20, tambah lagi 20, tambah 10, 30. Dan seterusnya sampai dengan 100. Pada saat udah 100, dia nggak akan bisa lagi menambah 10. Kenapa, Bang? Maka perulangannya selesai. Itulah tadi dikatakan namanya perulangan, melakukan pekerjaan berulang kali sampai kondisinya terpenuhi. Jadi kita buat kode programnya.
Oke, di sini saya buat for x sama dengan 10 to 100 step plus 10 print x, kemudian next x. Kita jalankan. Nah, ini dia hasilnya. 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Bang, boleh nggak kalau kita buat di samping itu ada contohnya, tadi kan 10, 20, di samping ada bacaan nomor. Boleh tambahkan di sini nomor. Oke. Jadi nomor ini, koma itu menggabungkan ya. Jadi hati-hati. Jadi di kode program jangan sembarangan kamu membuat angka koma, arti koma atau titik itu adalah untuk menggabung. Di pertemuan sebelumnya saya ada buat angka 2 juta 2.0000.00. Nggak boleh seperti itu ya. Jadi kalau di kode program nggak boleh seperti itu. Arti titik sama koma itu adalah untuk menggabungkan. Jadi nanti dicetak di sini ada kata print, ada nomor, kemudian di sampingnya ada variabel x. Variabel x itu siapa? 10 sampai dengan 100. Nah, ini dia. Oke, jadi si nomor itu dicetak berulang kali sampai memenuhi angka 100. Oke, kita lanjut. Nah, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini kita mencetak kata algoritma sebanyak 8 kali. Jadi kita cetak sini algoritma sampai dengan 8 kali. Maka di sini nilai awalnya adalah 1, nilai akhirnya adalah 8 karena 8 kali yang mungkin saya cetak. Maka di sini for x sama dengan 1 to 8 step plus 1. Ini sama yang kayak kita pelajari tadi. Oke, ini cetak angka. Oke, kita ganti dulu. Ini stepnya 1. Jadi kalau kita cetak, oke, hati-hati ya. Nah, ini dia. Oke, kita ganti contohnya di sini. Algoritma. Kita run. Maka algoritma 8 kali. Nah, itu dia. Di sampingnya ada angka 1, 2, 3, 4 sampai dengan 8. Itu karena ada si x-nya. Jadi kalau kita hilangkan si x-nya, maka hanya muncul algoritma. Kalau kita mau angkanya di awal, tambahkan aja sini x, Oke. Maka kita run. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, itulah segmennya, kamu bebas memasukkan apa saja. Kamu boleh gantikan variabelnya dengan kata-kata. Maka nanti kata-katanya akan tercetak sebanyak si x-nya juga. Boleh nggak Bang si variabel x-nya juga kita cetak juga dengan kata-katanya? Boleh, seperti yang ini yang kita buat ini. Oke. Nah, kita lanjut. Ini ada contoh mencetak angka 180. Nah, ini dia. Ini dia kalau kurang-kurang. Nilai awalnya di sini adalah 100, nilai akhirnya adalah 0. Stepnya adalah kurang-kurang 20. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, ini kita hapus dulu. Ini saya buat for y sama dengan 1. Oke, nilai awal 100 to 0. Stepnya harus minus 20 karena nilai awalnya lebih besar daripada nilai akhir. Makanya stepnya itu pasti adalah minus atau berkurang. Kita buat sini print y, next y. Kita jalankan. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Nah, Bang rasa untuk gampang untuk perintah daripada si for. Sekarang kita lanjut.
Oke, perintah yang kedua itu namanya while when. While diakhiri dengan when. Ini adalah statement kedua dalam QBasic. Nah, ini sama nggak ada hubungannya positif negatif. Katanya di sini rumusnya variabel sama dengan nilai awal, kemudian while variabelnya. Nah, ini akhiri tandanya agak sedikit apa nih beda. Kalau kita mencetak contoh angka 1 sampai dengan 10, maka nilai awalnya adalah 1. Oke. Kemudian nilai akhirnya adalah X lebih kecil daripada 11. Kalau X lebih kecil daripada 11, maka ini adalah sampai dengan 10. 11 nggak mungkin dibuat karena lebih kecil daripada 11. Kecuali pakai sama dengan. Oke, kemudian kalau ini bisa kita buat lebih kecil sama dengan 10. Maka nilai akhirnya adalah 10 karena ada kata sama dengan. Tapi kalau kamu hilangkan lebih kecil daripada 10, maka 10 nggak ikut, cuma sampai dengan 9. Nah, hati-hati juga. Oke, tandanya kalau nilai awalnya adalah 1, oke, nilai akhirnya adalah di atas 10, nanti dia ini bisa error. Kenapa error, Bang? Nilai awalnya adalah 1. Nilai akhirnya di atas 10. Di atas 10 berapa? 11, 12, sampai dengan seterusnya nggak terhingga. 1000 bisa, sejuta bisa, maka dia akan error, nggak ada batasnya. Makanya hati-hati penulisan tanda. Jadi kalau tandanya di awal lebih kecil, oke, nilai awalnya adalah lebih kecil, maka nilai akhirnya harus tandanya lebih kecil sama dengan. Ingat aja. Kalau nilai awalnya adalah lebih kecil nilainya, nilai awalnya adalah lebih kecil daripada nilai akhir, contoh 1 dan 10. Pasti nilai awalnya lebih kecil daripada nilai akhir, maka tanda di angka 10 itu harus lebih kecil sama dengan atau lebih kecil. Udah? Jangan kamu buat tandanya lebih besar. Kecuali kamu mencetak angka 100 sampai dengan 10. Ini nilai awal. Nilai awal adalah 100. Nilai akhir adalah 10. Maka ini baru bisa X sama dengan lebih besar sama dengan 10. Di atas 10 itu berapa? Bisa 20, 30 sampai dengan 100. Ingat, itu tipsnya. Jadi kalau dia tambah-tambah, stepnya tambah-tambah, tandanya harus lebih kecil sama dengan. Kalau stepnya kurang-kurang dari terbesar sampai terkecil, maka stepnya lebih besar sama dengan. Oke, kita buat contoh. Nah, di sini kita mencetak angka 1 sampai dengan angka 5. Kok tahu Bang di sini angka 1 sampai 5? Ini tengok nih. 6 lebih kecil daripada 6, maka di bawah 6, maka 5, 4, 3, 2, 1. Kok kenapa sampai 1, Bang? Karena nilai awalnya di sini adalah 1. Langkah-langkahnya di sini adalah 1. Kalau kita buat di sini, A sama dengan 1, while lebih kecil, A lebih kecil daripada 6, print Amix. Kemudian stepnya A sama dengan A tambah 1, akhiri dengan when. Jalankan. Oke. Ini kalau dia mencetak Amix, kalau dia mencetak angka ya ganti aja di sini jadi huruf A. Run. KD 1 2 3 4 5. Oke, kalau tadi mau ada kata Amix di sampingnya, buat aja sini koma. Jangan lupa pakai petik ganda. Run. Oke, udah? Nah, kita lanjut. Contoh yang kedua. Nah, ini dia. Pas ini sama 1 sampai dengan 30 karena ada kata sama dengan. Coba kita buat, kita ganti aja di sini. Sama dengan 30. Oke. Start. Nah, ini hasilnya. Oke. Kalau dia mau tambah-tambah 5, gimana? Run.
Start. Maka nanti programnya tambah-tambah 5. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 5, 11. Maka hasilnya nanti sampai... Loh bang, kan sampai 30. Kenapa di situ sampai 26? Iya dong. 26 tambah 5 kan 31. Nggak mungkin. Karena nilai akhirnya adalah lebih kecil sama dengan 30. Kecuali di sini kamu buat dengan angka 0. 0 tambah 5, maka hasilnya 5. Baru sini nanti muncul angka 30. Oke? Paham ya? Kan tadi nilainya tambah-tambah 1 stepnya. Nilai awalnya 0. Kalau 0 tambah step 5, maka 0 tambah 5. Jawabannya 5. Tapi kalau di sini 1 tambah 5, maka nanti nilai awalnya adalah jadi angka, nilai selanjutnya jadi angka 6. Oke? Kita buat contoh yang kedua. Oke. Contoh yang ketiga itu, nah ini dia. Coba kita praktekkan, di sini hasilnya apa ya? 29 lebih besar sama dengan minus 30. Maka di sini stepnya kurang-kurang. A kurang 2. Oke, kita jalankan. Nah, hasilnya dari sini. 15, 30. Oke, sorry. Ini nggak nampak ya angka 29-nya ya. Maka dia akan mencetak angka 29, posisi 29 sampai dengan negatif 29. Karena dia kurang-kurang 2. Oke. Sekarang kita lanjut yang terakhir. Di sini perintah dulu. Perintah dulu ini sama seperti while when, namun penulisan ada dua cara. Kita boleh memanjangkan kode program, boleh juga tidak. Nah, ini dia. Jadi buatlah program basic untuk menampilkan bilangan kelipatan 5 dari 0 sampai dengan 100 kelipatan 5, maka 0, 5, 10, dan seterusnya sampai dengan 100. Kita buat kode programnya. Oke. Saya buat di sini nilai awalnya adalah 0. Kemudian perintahnya do while, nilai akhirnya di bawah 100. Kemudian kita cetak cx. Kemudian stepnya siapa? Tambah-tambah 5 ya. Maka x tambah 5. Kemudian akhirnya dengan loop. N-nya nggak usah dibuat. Start. Nah, ini dia hasilnya. Oke, ini dengan langkah pertama. Kalau kamu mau pakai langkah kedua boleh. Maka di sini kamu buat sini do print x. Kemudian langkah-langkahnya x sama dengan x tambah 5. Kemudian loop while x lebih kecil sama dengan 100. Kita jalankan. Oke, ini sorry ya. Ini dia, benar. Nah, Oke, nah adik-adik, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Silakan kamu praktekkan. Kalau ada yang mau ditanya, silakan nanti tanya saya di grup WhatsApp saja. Nah, ada 3 perintahnya tadi. Ada for, ada while when, dan kemudian ada do while. Oke, nah silakan kamu praktekkan dan kerjakan prosesnya nanti. Tetap semangat, jangan lupa ini dipraktekkan. Sampai jumpa kita di pelajaran selanjutnya.